Di video kali ini gue bakal cobain lagi suatu tempat makan yang gue lihat-lihat ini tuh kayak sepi, gak ada yang makan gitu loh. Gue jadi penasaran kenapa gitu, dan apakah makanannya buruk atau malah justru enak gitu loh. So ini dia Sas Food. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Ya, jadi di video kali ini kita akan mencoba lagi tempat makan yang gue lihat-lihat mungkin sepi gitu ya. Jadi ini juga kondisi lagi gerimis. Gue lagi ada di Cinere by the way. Tapi ini gak kayak episode-episode sebelumnya yang gue cari-cari secara random. Tapi gue ini kan sering banget bolak-balik Cinere coy. Gue ngeliat ada suatu tempat yang gue selama ini bolak-balik Cinere, entah itu siang gitu ya, malam, sore. Tempat makan ini gue hampir kayak bolak-balik gak pernah ada yang makan coy. Seriusan sepi banget. Ya, kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju tempatnya gitu ya. Dan ini tuh nggak jauh dari rumah gue yang di Cinere, coy. Jadi gue makanya sering lalu lalang ngelihat di situ kok sepi gitu loh. Gue juga nggak pernah mampir buat beli sih ya. Nah, makanya sekalian aja lah gue kontenin tuh. Siapa tahu makanannya enak gitu, jadi bisa gue rekomendasiin. Gue juga penasaran sih kenapa sepi gitu ya. Ya, assalamualaikum. Kali ini makanannya sudah ada di hadapan gua ya, sudah dibeli sama Indra. Ada beberapa menu gitu ya. Jadi singkat cerita, jadi sebenarnya pas gua datang ke sini tuh gua ngincer salah satu tempat seafoodnya. Jadi ada food court, tapi di ujungnya tuh ada yang jual seafood gitu. Nah ternyata seafoodnya itu udah tutup coy. Kalau kata si ibu yang jaga di situ, salah satu yang jaga di sana, katanya seafoodnya nggak laku gitu ya, sepi banget. Akhirnya dia pindah lokasi lah. Nah tinggal tersisa beberapa tenan aja di food courtnya gitu. Nah di tenannya itu ada yang jual mie ayam. Tapi tadi kata Indra jual mie ayamnya lagi cabut. Mungkin karena aku sudah biasa sepi, tidak ada pelanggan, akhirnya tinggal gitu loh. Dia lagi pergi kemana nggak tahu. Jadi cuman ada yang gue dapet itu ada pempek. Terus ada, tadi yang pempek sama gado-gado siram tuh satu tempat. Jadi satu tempat itu dia jual macam-macam. Jadi yang gue coba di sini ada pempek. Terus ada gado-gado siram, sama ada katanya bakso Thailand. Gue belum pernah cobain bakso Thailand sih, kayak gimana coy. Mungkin gue cobain dari gado-gadonya dulu nih. Ya, menu pertama yang bakal gue coba itu adalah gado-gadonya. Ini udah dapet kerupuk juga ya. Gado-gadonya harga 15.000 dan ini belum include sama lontong ya. Sekilas tadi pas gue ngelihat sayuran ya, ini by the way sayurannya udah gue campur ya sama bumbu kacangnya. Jadi sebenarnya kalau kalian beli atau dibungkus itu bakal dipisah. Tadi pas gue ngeliat sayurannya terlihat segar-segar aja, oke-oke aja. Ada taburan bawang gorengnya juga yang bikin harum. Nah terus dia udah dapet sambal, walaupun sambal emang karena cabai juga lagi mahal dan ini harganya murah. Jadi gue ngelihat cabenya atau sambalnya agak encer ya, mewajarkan itu. Dan ini udah dapat bumbu kacangnya. Cuman pas gue cium aromanya, bumbu kacangnya itu bukan lebih ke gado-gado umum ya. Cuman gue selama ini makan gado-gado, kalau menurut gue yang ini aromanya nggak gado-gado, lebih ke aroma-aroma pecel Madiun gitu, tau gak sih? Nah tapi sebelum cobain gado-gadonya, seperti biasa gue bakal minum dulu coy. Nah di sini si Indra udah beli minuman juga. Jadi teh lah ya, ini minumannya. Berapa tadi lo beli tehnya? 5.000. Beli es teh 5.000. Kelihatannya tehnya meyakinkan. Warnanya kerang coy, gue demen. Ya gue minum dulu. Bismillah. Oh, tehnya enak pak. Tehnya enak sumpah. Kayak pakai teh tubruk. Tau kan lo teh yang masih daun terus bikinnya disaring gitu. Jadi bukan pakai teh celup. Nah itu kayak gitu rasanya pekat. Aromanya wangi banget, wangi melatinya dapet. Pahit-pahitnya dapat dan gak terlalu manis. Untuk tehnya saya suka, enak. Oke, sekarang kita coba ke gado-gadonya ya. Ini gue lihat di sini ada wortel, ada selada, terus ada kol, ada tahu, ada kacang panjang. Kita cobain aja deh. Ada toge juga, ada atma. Yuk kita cobain. Ini dia gado-gado. Skuy. Gak ada bau-bau gak jelas, masih crunchy. Jujur sebenarnya ini enak, bisa dinikmati, tapi rasanya cenderung mirip karedok. Jadi aroma kencurnya cukup berasa coy. Nah dia emang tipikal bumbu kacangnya bukan yang kental gitu loh, yang pekat. Jadi dia emang gak begitu pekat, tapi cukup terasa. Dan dia juga yang gak begitu kental. Tapi kalau menurut gue ini tidak set, rasanya masih oke walaupun lebih cenderung ke karedok kalau gue ngerasain bumbu kacangnya. Tapi sangat bisa dinikmati dengan harga 15.000, bisa gue bilang ini murah.
Better kalian cobain deh nanti kalau misalnya emang enak semua gue spill lah ya. Oke, mungkin gue bakal cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang sudah saya beli di sini ada pempek. Nah, pempek ini gue beli dengan harga 15.000 per piece-nya. Jadi mau lenjer, mau kapal selam itu harganya sama 15.000. Jadi di sini kelengkapannya dapat pempek sama dapat cuka, coy. Nih, cukanya. Tapi di sini bedanya dengan pempek biasa yang pernah gue beli, di sini dia nggak dapat kelengkapan timun yang dipotong-potong kecil-kecil. Sama nggak dapat ebi juga. Mungkin juga ebinya udah dicampur sama cukanya, mungkin juga. Oke, gue cobain pempeknya, tapi gue nggak mau pakai cukonya dulu. Kita cobain pempeknya dulu. Ini dia pempeknya udah dipotong-potong. Ih, tapi pempeknya wangi ikan loh. Serius, ini wangi ikan loh. Tuh, wangi ikan. Gue cobain pempeknya. Skuy. Buat gue sebenarnya pempeknya harusnya enak. Pempeknya harusnya enak. Asinnya, aroma ikannya itu dapat. Kayaknya ya karena dia sepi. Terus abis itu pempeknya ini kelamaan di freezer. Atau sering kayak kita keluarin dari freezer. Ternyata yang beli nggak ada gitu loh. Akhirnya masuk freezer lagi. Sering kayak gitu. Jadi dia teksturnya udah lumayan agak nggak kenyal gitu loh. Dan itu udah bisa gue duga dari tekstur kulitnya. Tuh. Jadi si kulitnya ini nggak garing. Ya. Harusnya garing. Pempek tuh harusnya luarnya kayak kering gitu ya. Bagian dalamnya dia kenyal. Tapi gue bisa lihat dari pas lihat warna kulitnya. Ini kayaknya dia sering keluar masuk freezer gitu loh. Tapi ini harusnya enak coy. Gue bisa tangkap dari aroma dan rasanya gitu loh. Cielah bahasa. Aroma dan rasanya gue jadi inget iklan apa ya gitu ya. Cuman seriusan ini harusnya enak. Kalau menurut gue kendalanya karena sepi aja. Gue nggak tahu ya. Sepi itu mungkin ya bisa jadi kendala. Menurut gue pribadi ya. Sepi itu bisa karena gini juga coy. Orang ketika datang ke sana ngelihat sepi. Akhirnya nggak ada yang nggak ada yang makan ya. Gue cabut aja deh gitu loh. Kayaknya karena gitu. Soalnya tadi gue sempat lihat ada orang juga datang ke sana pengen makan. Tengok kanan kiri cabut. Gue nggak ngerti deh. Kayaknya gitu ya, wah ngeliat tidak ada yang makan. Aku cabut saja gitu. Sekarang gue pengen cobain pakai si cukonya. Tuang cukonya. Sedikit aja dulu deh. Hop, iya makanya. Ya, cuko sudah masuk ya. Gue cobain cukonya dulu nih. Ini cukonya. Ting. Aroma bawang putihnya dapat. Menurut gue asamnya agak kurang sedikit. Sama manisnya bisa diturunin dikit. Kalau buat gue pribadi agak sedikit kemanisan. Harusnya bisa ditambah lagi sedikit rasa asamnya. Kalau pedesnya menurut gue universal aja nih. Gue makan bareng pempeknya ya. Cuman kalau menurut gue kalau dia tambah ebi sedikit, manisnya dikurangin sedikit, asamnya agak ditambah, ini bakal enak. Gue cobain aja kali ya ke bakso Thailandnya tadi ya. Kita cobain ke bakso Thailandnya. Oke, ini dia yang bakal gue cobain. Ada bakso Thailand ya, 22.000 coy. Jadi bakso Thailand ini kelengkapannya, dia dapat semacam kayak kue tiaw gitu ya. Tuh. Dan ini banyak loh dapetnya, sumpah. Terus dikasih semacam kayaknya cilantro. Terus ada potongan bawang putih goreng, ada daun bawang, ada potongan ayam juga, dan ada 3 buah baksonya. Nah, baksonya ini kalau gue lihat kombinasi ya. Tuh, ada bakso ikan, ada bakso sapi kelihatannya, sama bakso ikan juga. Nih kita coba tuang, set dikit aja nih, karena gue di mobil ya, gue nggak tahu nih bocor apa kagak nih kemasannya. Harusnya pakai mangkok kayaknya. Oh, ternyata dia ada jeruk nipis. Kita kasih jeruk nipis guys. Kita akan gunakan apapun yang dia sediakan ya. Kasih jeruk, sip. Kita coba mie-nya dulu guys. Let's go. Kuah yang clean tapi gurih gitu loh. Seger karena ada jeruknya. Ada rasa-rasa dari bawang putihnya dan ternyata ada campuran kacangnya juga. Kayak semacam kacang tanah di sini ya. Tapi entah kenapa silantronya kurang wangi ya. Biasanya silantro di apa namanya? Makanan-makanan gitu gue sekali gigit itu langsung kayak truk wanginya keluar gitu loh. Ini kayak telat. Kita cobain ya sama ayam-ayamnya. Ntar abis ini gue makan baksonya. Ini udah gue aduk-aduk semuanya tuh. Kena bawang putihnya. Yuk. Oh, dia bisa main lagi di salantronya. Menurut gue ini bakal enak. Sekarang kita coba pakai bakso ikan ya. Nih. Ada bakso ikan. Kita cobain bakso ikannya coy. Kayaknya ini juga bakso frozenan ya. Gue gigit dikit nih kalau kalian pengen lihat tekstur dalamnya.
Tapi ini kayaknya sih pakai bakso-bakso frozen biasa ya. Ya, menurut gue makanannya tuh nggak set. Bahkan gue suka sama tehnya loh, tehnya enak. Jadi kayak tipikal makanan yang gue nggak effort datang ke sini. Tapi ini kan dia di tempat tunggu gitu ya. Dia ada di lingkungan masjid by the way. Tapi ini sangat bisa dinikmati ketika gue lagi pengen misalnya nunggu sholat. Atau gue lagi emang pengen santai di sini gitu kan. Karena parkiran cukup luas. Mampir aja. Kayak tempatnya juga enak dibuat nongkrong gitu tuh. Ada bangku-bangkunya nggak sih tadi dalam? Ada kan? Tempatnya buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini juga menurut gue oke-oke aja. Ya jadi gue spill aja lah ya. Menurut gue ini tidak set. Sebenarnya makanannya masih bisa dinikmati banget. Nah ini tuh nama tempatnya adalah Pusat Kuliner Wihdatul Ummah. Ya kan? Iya, Wihdatul Ummah. Jadi itu gue lokasinya di parkiran suatu masjid. Dan habis itu di sini ada masjidnya kanan. Ya, jadi kalau kalian pengen mampir silahkan mampir aja. Dan segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.